Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Jauh sebelum badan ini ada, jauh sebelum makhluk tercipta, juga semesta ini terbentuk. Yang ada hanyalah Dia. Belum ada apapun selain Dia. Huwa bagi makhluk, ana baginya. Keadaan ini dinamakan zaman azali, di mana Tuhan adalah zat yang suci, yang berdiri dengan sendirinya. Tidak ada yang lain selain dirinya. Dia rindu untuk dikenal. Namun siapa yang akan mengenalnya, karena tidak ada yang lain selain dirinya. Lalu Tuhan berkehendak menciptakan makhluk agar dirinya dikenal oleh makhluk tersebut. Di dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Aku laksana perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal, maka kujadikanlah makhluk agar denganku mereka mengenalku. Tuhan hendak menciptakan makhluk. Untuk menciptakan sesuatu pastilah menggunakan bahan, padahal tidak ada apapun selain Dia. Oleh karena itu, bahan tersebut diambil dari dirinya sendiri. Pada kejadian ini, cahaya yang bersifat ketuhanan menurunkan diri menjadi nur yang bersifat kemakhlukan. Maka cahaya ini tidak lagi sebagai Tuhan, namun sebagai makhluk yang masih berupa satu kesatuan. Melakukan proses awal penciptaan yang pertama. Ciptaan pertamanya ini berupa cahaya yang bersifat kemakhlukan. Bagi ulama sufi, cahaya ini disebut sebagai Nur Muhammad atau cahaya yang terpuji. Namun Nur Muhammad ini masih menjadi satu dan belum terpisah-pisah. Proses penciptaan berikutnya adalah menciptakan makhluk yang sangat halus, yakni ruh. Ruh adalah sumber kehidupan bagi seluruh makhluk dan ciptaan Tuhan di alam ini. Ruh ini berasal dari percikan Nur Muhammad, dan Nur Muhammad berasal darinya. Mula-mula ruh tersebut masih satu dengan Nur Muhammad, dan pada akhirnya terbagi-bagi menjadi banyak. Dan di dalam keadaan inilah segenap ruh telah bersyahadat. Syahadat pada tahapan ini disebut sebagai syahadat ruh, karena ruh masih bersemayam di dalam Dia. Dari syahadat lisan hanyalah memperkuat apa yang sudah disaksikan oleh ruh ketika masih berada di dalam Dia. Jadi jelaslah bahwa benih semua makhluk dan kejadian berasal daripada cahaya Tuhan. Setiap penciptaan berasal darinya. Benih tersebut berasal dari cahayanya yang satu, dan cahaya yang satu berasal daripada zatnya. Ketika dimensi-dimensi masih menjadi satu kesatuan dan belum terbagi-bagi, Dia disebut Ahad. Ketika Nur Muhammad tercipta dan ruh bersemayam di dalam diri pribadi segenap makhluknya, Dia bernama Ahmad. Dan pada akhirnya, ketika Dia bermanifestasi menjadi suri tauladan bagi semesta alam, Dia disebut sebagai Muhammad. Ahad, Ahmad, Muhammad. Satu menjelma menjadi banyak, dan yang banyak berasal dari yang satu. Ini adalah ujangan guru saya sebelum beliau kembali kepadanya. Di ruh yang ada di dalam diriku tidak berbeda dengan ruh yang ada di dalam dirimu. Itu sebabnya di dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan bahwa inti kemanusiaan itu satu. Jika kamu membunuh satu manusia, maka kamu sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Karena memang hakikat inti kemanusiaan adalah ruh yang tunggal dan berasal dari cahaya yang sama. Di dalam syairnya, Jalaluddin Rumi berkata, Aku mempunyai satu jiwa, tetapi memiliki 100.000 tubuh. Namun aku tak bisa banyak bicara, karena syariat memaksa diriku diam 1000 bahasa. Aku telah menyaksikan diriku di dalam 2000 wajah manusia, tetapi semua wujud itu tak sebaik diriku saat ini. Aku tetap satu jiwa meski memiliki 100.000 tubuh, tetapi jiwa dan ribuan tubuh itu semua adalah aku. Jika aku saksikan ruh, kulihat 970 tubuh, tapi jika hanya kusaksikan keadaanku, aku seperti tumbuhan yang terus tumbuh dan tumbuh. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.